adalah sebuah gerakan yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Gerakan ini merupakan bentuk protes dan ketidakpuasan dari sejumlah tokoh militer dan sipil di Sumatera terhadap kebijakan pemerintah pusat di Jakarta. Ketidakpuasan terhadap sentralisasi salah satu pemicu utama PDRI adalah gerakan rasa tidak puas terhadap sentralisasi kekuasaan dan ekonomi di Jakarta. Daerah-daerah di luar Jawa, terutama Sumatera, merasa diabaikan dalam pembangunan dan pembagian sumber daya. Mereka menganggap bahwa pemerintah pusat terlalu fokus pada pembangunan di Jawa, sementara daerah-daerah lain tidak mendapatkan perhatian yang sepadan. Kedua, masalah ekonomi. Daerah-daerah penghasil sumber daya alam seperti Sumatera Barat merasa tidak adil dalam pembagian hasil kekayaan alam. Mereka merasa bahwa sebagian besar pendapatan dari sumber daya alam mereka diserap oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menerima sedikit untuk pembangunan lokal. Ketiga, kekecewaan politik. Beberapa tokoh politik di Sumatera juga merasa kecewa dengan arah politik nasional yang dianggap semakin condong ke kiri, terutama dengan menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka khawatir bahwa Indonesia akan menjadi negara komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mereka anut. Keempat, Deklarasi PDRI. Pada tanggal 15 Februari 1958, tokoh-tokoh seperti Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Syarifudin Prawinegara, dan Kolonel Simbolon mendeklarasikan berdirinya PDRI. Mereka menyatakan bahwa PDRI bertujuan untuk memperbaiki kondisi negara dan daerah, serta menentang pemerintah pusat yang dianggap tidak becus dan korup. Tujuan PDRI. Tujuan utama PDRI adalah yang pertama, desentralisasi kekuasaan, mendorong pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah. Mereka ingin agar daerah memiliki kewenangan lebih dalam mengatur urusan pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan. Kedua, pemerataan ekonomi. Meminta pemerintah pusat untuk memberikan pembagian hasil sumber daya alam yang lebih adil kepada daerah-daerah penghasil. Mereka ingin agar daerah mendapatkan bagian yang lebih besar dari pendapatan sumber daya alam untuk membiayai pembangunan lokal. Yang ketiga, menentang komunisme. Menolak pengaruh komunisme yang semakin kuat dalam pemerintahan pusat. Mereka ingin agar Indonesia tetap menjadi negara yang berdasarkan Pancasila dan demokrasi. Respon pemerintah pusat dan konflik bersenjata. Pemerintah pusat di Jakarta di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno merespon deklarasi PDRI dengan tegas. Mereka menganggap PDRI sebagai pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah pusat kemudian melancarkan operasi militer untuk menumpas PDRI. Operasi militer. Pemerintah pusat mengirimkan pasukan TNI untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh PDRI. Operasi militer ini berlangsung cukup lama dan menimbulkan banyak korban jiwa, serta kerusakan harta benda. Dukungan asing. Muncul dugaan bahwa PDRI mendapatkan dukungan dari pihak asing, terutama Amerika Serikat yang khawatir dengan pengaruh komunisme di Indonesia. Namun, dukungan ini tidak signifikan dan tidak mengubah jalannya konflik akhir dari PDRI. Setelah beberapa tahun berlangsung, pemberontakan PDRI berhasil dipadamkan oleh pemerintah pusat. Banyak tokoh PDRI yang ditangkap atau menyerah. Syarifudin Prawinegara, salah satu tokoh kunci PDRI, akhirnya menyerah pada tahun 1961. Setelah itu, pemerintah pusat melakukan upaya rekonsiliasi dengan daerah-daerah yang terlibat dalam PDRI. Bagian kedua, pemberontakan Permesta, atau bisa disebut perjuangan rakyat semesta. Latar belakang dan pemicu. Permesta atau perjuangan rakyat Permesta adalah sebuah gerakan yang dideklarasikan pada tanggal
2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Gerakan ini juga merupakan bentuk ketidakpuasan dan tuntutan dari sejumlah tokoh militer dan sipil di Sulawesi terhadap pemerintah pusat. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat seperti halnya PRRI. Premesta juga dilatar belakangi oleh rasa tidak puas terhadap sentralisasi kekuasaan dan ekonomi di Jakarta. Daerah-daerah di Sulawesi merasa diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang sepadan dari pemerintah pusat. Kemudian masalah ekonomi. Daerah-daerah di Sulawesi juga merasa tidak adil dalam pembagian hasil sumber daya alam. Mereka merasa bahwa pemerintah pusat mengambil terlalu banyak pendapatan dari sumber daya alam mereka, sementara daerah hanya mendapatkan sedikit untuk pembangunan lokal. Kesimpulannya, dengan memahami sejarah PRRI dan Premesta, kita dapat lebih menghargai pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta perlunya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Semoga sekianlah penjelasan dari saya tentang PRRI dan Premesta. Sekian dan terima kasih.